Bab 1376, Sebab dan Akibat dari Kaisar Agung. Setelah mendengar kata-kata Jinadii, mata Sinammu bersinar dengan kerumitan, dan dia salut. Sebenarnya dia awalnya agak tidak puas dengan Jinadii, mengira kalau Jinadii hanya menilai orang dari penampilannya saja, tapi saat ini dia sadar kalau dia masih kalah dengan Jinadii. Masalah terbesar dalam mendirikan akademi adalah mahasiswanya. Kekuatan para murid dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Utama jelas tidak bisa ditandingi para kultivator independen dan murid-murid miskin di luar. Bagaimana mereka bisa hidup damai? Ini masalah terbesar. Tetapi Jinadii di depannya memecahkan masalah hanya dengan beberapa kata. Yang kuat memimpin yang lemah, dan yang kaya memimpin yang miskin. Metode ini tidak hanya memecahkan masalah kesenjangan kekuasaan, tetapi juga memecahkan banyak potensi konflik di masa mendatang. Yang terpenting, metode ini memberikan sejumlah peluang kepada orang-orang di bawah. Orang-orang tingkat bawah. Dia sudah menghafal hukum Guanxuan di luar kepala, dan tentu saja mengerti maksud sebenarnya dari Kaisar Sander. Hukum Guanxuan ini bukan hanya metode kultivasi dan semacam tatanan, tetapi juga sebuah batasan bagi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa hukum Guanxuan ini sangat tidak bersahabat dengan kepentingan pribadi mereka saat ini. Tetapi dia tahu betul bahwa mempromosikan hukum Guanxuan dan membangun tatanan yang sepenuhnya baru adalah tren yang tak terelakkan dan tidak mungkin mengubahnya. Yang paling penting adalah orang-orang yang ada di bawah. Bagaimana kita dapat memberi lebih banyak kesempatan kepada mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah? Akademi Guanxuan hanyalah sebuah jalan, dan itu masih jauh dari cukup. Nonamu. Pada saat ini, Jinadii tiba-tiba berbicara. Sinammu menarik pikirannya dan menatap Jinadii. Jinadii menatapnya. Apa kamu sedang memikirkan masa depan tatanan ini? Sinammu mengangguk sedikit. Wakil dekan tahu bahwa ini bukanlah tugas yang gampang. Jinadii berkata, kalau mudah, mengapa membutuhkan kita? Sinammu tercengang. Jinadii berkata, dari sudut pandang ini, tatanan itu memang tidak bersahabat dengan keluarga bangsawan dan sekte. Tapi pikirkanlah dari sudut pandang lain. Jika kita mengikutinya, apakah mungkin bagi kita untuk melangkah lebih ke depan? Sinammu berkata dengan hormat, Wakil dekan, mohon beri aku nasihat. Jinadii berhenti menulis, lalu berkata, jika aku jadi dia, aku akan melenyapkan semua keluarga dan sekte Kaisar Agung, mengambil semua metode kultivasi dan properti masing-masing klan, lalu membuka akademi. Sinammu terkejut. Jinadii berkata dengan tenang, dengan cara ini, kita dapat mengatasi kekhawatiran. Setidaknya untuk waktu yang lama di masa depan, kita tidak perlu khawatir tentang sekte dan klan yang menyebabkan masalah. Sinammu berkata dengan suara yang dalam, Wakil dekan, ini. Jinadii berkata, apa kamu mencoba mengatakan bahwa kita dapat membantu dia? Sinammu mengangguk. Jinadii menggelengkan kepalanya, kamu salah. Banyak keluarga dan sekte kaisar yang salah. Semua orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Baginya, kekuatan kecil kita tidak ada bedanya dengan semut. Misalnya, jika dia pergi ke peradaban Suiming sekarang, izinkan aku bertanya, bantuan apa yang dapat kita selaku keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi berikan kepadanya? Jika kita pergi ke sana, aku khawatir kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Wajah Sinammu menjadi sedikit pucat karena memang begitulah kenyataannya. Jinadii melanjutkan, Nonamu, kamu harus memahami bahwa dia ingin mendirikan tatanan ini, dan kita harus berterima kasih, karena jika dia tidak mendirikan tatanan ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melayaninya, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengikutinya untuk melangkah lebih jauh. Sama seperti reruntuhan Suiming, jika bukan karena dia,
kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan peradaban ini, apalagi kesempatan untuk mendapatkan esensi kaisar. Pada titik ini, dia mendesah pelan, tahukah kamu berapa banyak tulang yang ada di alam rahasia itu? Tulang-tulang itu bertumpuk setinggi beberapa kaki. Mereka semua adalah para jenius dan penjahat dari 10 gurun kita. Tetapi, meskipun mereka berlutut dan memohon, mereka tetap mati di sana pada akhirnya. Bahkan para kaisar agung dari 10 gurun kita pun berlutut. Sinamu sedikit tidak percaya ini. Jina berbisik terlebih dahulu, kamu tidak percaya, bukan? Sinamu mengangguk, ya. Di dunianya, Kaisar Agung adalah makhluk yang seperti dewa. Bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan orang lain? Bagaimana itu mungkin? Tatapan mata Jina yang rumit melintas. Awalnya, aku tidak bisa menerimanya, tetapi itulah kenyataannya. Tetapi, Sander masuk. Sinamu menatap Jinadii, dan ekspresi rumit melintas di mata Jinadii. Dia tidak hanya masuk, tetapi Raja Suci di dalam juga sangat menghormatinya dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan esensi kaisar. Raja Suci takut. Jika bukan karena dia, percaya atau tidak, 10 gurun tidak akan pernah tahu rahasia reruntuhan Sui Ming bahkan setelah 10 miliar tahun. Apalagi mendapatkan esensi kaisar. Sinamu sedikit terkejut. Karena dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam reruntuhan Sui Ming, dia hanya mengira Sander Ye adalah kaisar agung, jadi dia menyapu semuanya setelah masuk, tetapi dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Jinadii memandang Sinamu di depannya. Ini bukan hanya kesempatan bagi klan dan sekte kaisar agung utama kita, tetapi juga kesempatan bagi seluruh 10 gurun, karena mengikutinya kemungkinan besar akan meningkatkan keseluruhan peradaban 10 gurun kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi kita sendiri dan kepentingan keluarga kita sekarang, tetapi melihat lebih jauh ke depan. Semakin egois dan berpikiran sempit kita, semakin jauh kita darinya. Sinamu membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas nasihatmu. Pada saat ini, dia benar-benar yakin, karena sebelum ini, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluargamu di akademi. Dan sekarang perkataan Jinadii membuatnya mengerti bahwa jika dia masih hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluargamu, dia akhirnya akan ditinggalkan. Mengapa keluarga kaisar bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu? Polanya cukup besar. Jika terjadi perselisihan, seluruh klan akan kacau balau. Belum lagi kepentingan, bahkan nyawa seluruh klan bisa dikorbankan kapan saja. Jika mereka tidak sejahtera, siapa lagi? Mereka pernah diusir, tetapi kini mereka benar-benar kembali sebagai raja. Jinadii menambahkan, dia sudah lama berhenti di sini. Ini kesempatan kita. Kalau suatu hari dia pindah, kita mungkin tidak akan bisa menyusulnya saat itu. Saat dia berkata demikian, dia menatap Sinamu, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Dia orang yang baik hati. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, dia juga akan memperlakukan orang lain dengan baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti membunuh anjing yang mengejar setelah kelinci yang licik itu mati. Sinamu mengangguk, aku mengerti. Setelah Sinamu pergi, Jinadii melihat tumpukan dokumen di depannya dan mendesah pelan. Sungguh tidak mudah baginya untuk menjadi wakil dekan, karena sekarang dia tidak hanya harus berurusan dengan urusan Akademi Guanxuan, tetapi juga harus berurusan dengan hubungan antara berbagai klan dan sekte. Meskipun semua orang telah menyerah, keharmonisan antara berbagai klan dan sekte pada awalnya tidak begitu harmonis. Jika tidak menangani masalah dengan benar saat bekerja sama sekarang, pertikaian internal akan segera dimulai, yang menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Menaklukkan dunia dan menguasai dunia adalah hal yang sangat berbeda. Sander Ye benar-benar menjadi manajer yang lepas tangan, tidak peduli sama sekali terhadap urusan akademi.
Dia tidak suka berurusan dengan hal-hal sepele seperti ini, dan merasa kesal dengan segala macam hal setiap hari. Tetapi, ketika dia memikirkan apa yang Sander Ye katakan kepadanya sebelumnya, orang sendiri, sahabat, kekesalannya pun hilang. Dia tidak boleh mengecewakannya, bukan? Dia mengumpulkan pikirannya, mengambil penanya, dan terus bekerja. Di dalam pagoda kecil. 10 hari berlalu di luar, tetapi 100 tahun berlalu di dalam pagoda. Selama 100 tahun terakhir, 32 kultivator pedang tingkat orang suci sejati telah mencapai Kaisar Semu. Selain itu, ke-32 kultivator pedang tingkat orang suci sejati ini semuanya telah dipromosikan melalui pertarungan. Sekarang, ke-32 kultivator pedang tingkat Kaisar Semu ini mampu menekan seorang jenderal perunggu. Faktanya, jika mereka ditempatkan di luar, masing-masing dari mereka pada dasarnya bisa menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi mereka tetap tidak akan sebanding dengan jenderal perunggu ini. Tapi bagi Sander Ye, itu tidak arah-arah. Tetapi, konsumsi kristal Kaisar kelas atas ini juga sangat besar. Dia hanya memiliki lebih dari 60.000 kristal Kaisar kelas atas secara total, dan saat ini, hanya tersisa kurang dari 20.000. Tapi itu masih sepadan. Selama kurun waktu ini, dia tidak pernah bermalas-malasan, dia membaca buku dan bermeditasi setiap hari. Selama bertahun-tahun, dia telah membaca semua buku dan buku sejarah di alam semesta 10 gurun, dan dia juga menyukai kehidupan yang nyaman dan biasa ini. Dia tidak pernah merasa senyaman ini. Sebelumnya, dia bertarung atau sedang dalam perjalanan menuju pertarungan. Itu benar-benar keterlaluan. Suatu hari, setelah selesai membaca, Sander Ye sibuk di dapur sebentar, lalu datang ke Aula Di. Saat itu, Jina Di sedang mengurus urusan resmi. Saat melihatnya masuk, dia hanya menatapnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sander Ye melihat tumpukan dokumen itu dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Sungguh sulit baginya untuk berjalan ke Aula Di. Jina Di berkata dengan tenang, bagaimana latihan para kultivator pedang itu? Sander Ye tersenyum dan berkata, lumayan, sekarang sudah ada 32 Kaisar Semu. 32 kuasi Kaisar. Jina Di sedikit terkejut. 32 kultivator pedang tingkat Kaisar Semu, ini agak menakutkan, tetapi dia segera mengerti. Berlatih di pagoda kecil, dengan kristal Kaisar kelas atas, dan bimbingan pria di depannya, bagaimana mungkin para kultivator pedang itu tidak meningkat dengan cepat? Sander Ye tiba-tiba meletakkan beberapa makanan di atas meja, lalu dia mengeluarkan 6 piring seperti trik sulap. Jina Di sedikit tertegun. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku yang memasak semua ini. Sambil berbicara, dia dengan lembut mendorong sepiring makanan di depan Jina Di dan berkata sambil tersenyum, ini iga babi asam manis kesukaanmu. Masih panas, ayo coba. Jina Di menatap sepiring iga babi asam manis di depannya, waktu seakan tersambar petir. Dia duduk di sana dengan kaku dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat itu, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Karena selain Jina Di, ada juga Sinamu dan sekitar 20 orang dari berbagai klan dan sekte yang membantu menangani urusan resmi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Sander Ye dan Jina Di. Memasak. Kaisar Agung ini bahkan memasak sendiri. Melihat Jina Di yang tertegun, Sander Ye tersenyum tipis, jangan tersentuh, aku melakukan ini hanya untuk membuatmu bekerja keras demi aku. Jina Di tersadar dan melotot ke arahnya, kamu bicara omong kosong, tidakkah aku tahu siapa kamu? Sambil berbicara, dia mengambil sumpit dan dengan lembut mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Merasakan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, wajahnya tiba-tiba memerah, telinganya menjadi panas, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Sander Ye tersenyum dan bertanya, bagaimana rasanya?
Jina Di mengangguk tanpa suara, suaranya setipis suara nyamuk, enak. Sander Ye tersenyum, lalu mendorong salah satu hidangan di depannya dengan lembut. Coba ini, iga babi kukus dengan tepung beras. Ini pertama kalinya aku belajar membuatnya. Aku tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Belajar memasak. Semua orang di lapangan saling memandang, merasa bahwa itu agak tidak nyata. Kaisar Agung-Agung ini bahkan belajar memasak demi ketua klan Jina. Jina Di melihat hidangan di depannya, dan tiba-tiba hatinya diliputi emosi yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa emosi itu, dan dia tidak dapat menggambarkan atau menjelaskannya. Sander Ye juga duduk. Dia menoleh dan melirik semua orang di ruangan itu. Apakah kalian ingin makan? Semua orang menggelengkan kepala. Oh sial. Siapapun yang berani naik dan makan pada saat ini, kemungkinan besar akan dibunuh dan dibuang oleh kepala keluarganya keesokan harinya. Melihat semua orang menggelengkan kepala, Sander Ye menarik kembali pandangannya, lalu menatap Jina Di di depannya dan berkata sambil tersenyum, cepat makan. Jina Di meliriknya dan berkata, ya. Dengan cara ini, mereka berdua makan dan mengobrol. Sander Ye seperti orang yang cerewet, berbicara tanpa henti, sementara Jina Di mendengarkan dengan diam dan sesekali meliriknya. Mereka berdua seperti pasangan biasa, makan dan mengobrol tentang masalah keluarga. Suasananya sangat hangat. Orang-orang di sekitar merasa pusing. Tidak enak untuk pergi, dan tidak enak untuk tidak pergi. Tak lama kemudian, Sander Ye dan Jina Di selesai makan. Sander Ye menyingkirkan semua mangkuk dan sumpit. La menatap Jina Di dan berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan. Jina Di melihat tumpukan dokumen di samping dan berkata, sibuk. Sander Ye berkata, aku akan memberimu libur sehari. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Jina Di berbicara, dia langsung meraih tangannya dan berjalan keluar. Ketika Sander Ye memegang tangannya di depan umum, pipi Jina Di tiba-tiba memerah dan hatinya panas. Dia menatap Sander Ye dengan ekspresi malu dan marah, mencoba melepaskan diri dari Sander Ye dengan paksa. Tidak diketahui apakah cengkeraman Sander Ye terlalu erat atau dia terlalu lembut, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Sander Ye dan hanya diseret keluar dari aula olehnya. Melihat Sander Ye dan Jina Di keluar, Sinamu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan emosi yang rumit muncul di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak ingin terlalu banyak berpikir, dan terus bekerja. Orang-orang lainnya juga buru-buru menundukkan kepala dan bekerja, pura-pura tidak melihat apa-apa, tetapi mereka tetap sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Sander bisa memasak. Salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa dan berkata, menurutku, keterampilan memasak Kaisar cukup bagus. Aku benar-benar ingin mencobanya. Masakan yang dibuat oleh Kaisar Agung, wah, kalau ini sampai keluar, aku akan jadi terkenal. Haha. Orang lain melanjutkan, itu hidangan yang dibuat oleh Kaisar Agung. Kamu juga ingin memakannya. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Setiap orang bersambung.